지금 뭐라 그랬어요? 하디. Pegal guys. Asal ini ya. Sekarang tuh ini kok. Kira mas pelakunya sih kan? Ada kakas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara Diseminasi Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan ke-9 SMA Negeri 1 Pulau Rinca, Selasa 24 Oktober 2023. Acara pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh Dewan Guru untuk berguru. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dewan Guru dimohon duduk kembali.
bapak-bapak, ibu guru SMA 1 Prolegin yang saya hormati, istimewa calon guru penggerak Bapak Febriani SPD dan Ibu Alvera Megasari SPD, yang insya Allah dan kita harapkan kelancaran prosesnya hingga mencapai prestasinya sebagai guru penggerak di SMA 1 Prolegin ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, nikmat sehat dan kesempatan tentunya hingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat juga salam kita satukan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Hendaknya amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 9. Tentu saja kegiatan seperti ini kita harapkan akan berdampak positif bagi sekolah kita khususnya dan bagi lingkungan kita pada umumnya. Yang namanya budaya positif tentu saja budaya yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam hal bersikap, dalam hal berperilaku. Tadi saya sempat tanyakan kepada para calon guru, ternyata budaya positif yang ditekankan di sini itu menghindari hukuman kepada siswa. Inilah dilema yang harus kita hadapi. Jika kesalahan tidak kita berikan sanksi, maka kesalahan itu jangan diharap akan berhenti di titik itu. Ya kan? Jadi jika kesalahan itu ingin berhenti di sana, kita harus memberikan sanksi. Namun maksudnya di sini mungkin sanksinya tidak berupa kekerasan, tidak berupa hal-hal yang akan membuat anak itu jadi tidak percaya diri, tidak akan membuat anak itu malah jadinya ingin berhenti saja di sekolah. Jadi sanksi yang kita berikan itu mari kita pilih sanksi yang bersifat membangun, yang bersifat membuat anak itu jerah, sehingga pada akhirnya kita berharap kita tidak memberikan sanksi kepada siswa itu karena memang siswa tidak ada lagi yang melanggar peraturan. Itulah harapan kita. Jadi Bapak Ibu, sudah barang tentu kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat positif, yang tentunya bisa membuat kita menyeragamkan tindakan dalam menghadapi siswa-siswa kita. Kemudian untuk calon guru penggerak, sekarang Ibu Upi sudah selesai. Ibu Upi yang pertama itu hampir selesai, disusul oleh Bapak Febriani dan Ibu Alvera itu angkatan 9, dan kabarnya akan buka lagi angkatan ke-11. Benar? Sudah buka? Sudah ada yang daftar belum? Jadi silakan Bapak Ibu, ini kesempatan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya kan? Yang namanya peraturan pemerintah, yang namanya kebijakan yang baru itu tergantung dengan pejabat yang baru nantinya. Kita akan menghadapi
Sehingga di tahun 2024 tinggal mengikuti atau menjalankan yang ada saja. Jadi karena kesempatan saat ini masih ada, silakan ibu bapak, terutama yang masih muda-muda, ya, karena yakinlah program-program pemerintah yang seperti ini pastinya sudah dipikirkan bahwa ini akan membawa dampak positif bagi sekolah. Ya, memang kalau kita perhatikan pasti capek, pasti. Tapi ya sesuatu yang diperoleh dengan pengorbanan, diperoleh dengan perjuangan, mudah-mudahan akan menghasilkan hasil yang positif. Jadi silakan Bapak Ibu kita dukung. Kalau Bapak Ibu izinnya, misalnya ya, izin karena adanya kegiatan seperti ini, kita izinkan. Artinya keizinan atau kealpaan Bapak Ibu masuk di kelas itu akan berdampak positif ke depannya bagi siswa kita. Jadi silakan diikuti, jangan menyerah. Kita punya prinsip kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Jadi silakan diikuti selagi ada kesempatan. Sekali lagi, belum tentu di 2024 nanti program seperti ini masih ada. Ya, selamat mengikuti, dan hari ini juga nanti akan dipaparkan oleh mereka berdua tentang materi budaya positif. Mari kita dengarkan dan mari kita diskusikan nantinya yang mana yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini sekali lagi akan membawa dampak positif bagi kemajuan SMA 1 Pulau Ringin. Selamat mengikuti, selamat bekerja sama, dan mari kita jauhkan pikiran-pikiran yang bersifat negatif. Misalnya, aku pria gawi sahini yuksis kagawi judutu, itu negatif artinya, ya kan? Jadi pikiran-pikiran seperti itu mari kita hilangkan, karena pikiran negatif akan membawa kita kepada kehancuran. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Febriadi SPD dan Ibu Alvera Megasari SPD. Kepada Ibu dan Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih atas keempatnya kepada MC yang sudah membawakan acara kita pada pagi hari menjelang siang hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Pulau Ringin yang sudah membuka secara langsung kegiatan dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang kita sebut dengan diseminasi, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, itu saya Febriadi dan Ibu Alvera Megasari. Kenapa kita berbarengan? Karena memang alhamdulillah di angkatan ke-9 ini ada 2 guru penggerak, calon guru penggerak yang melaksanakan kegiatan diseminasi ini secara berbarengan. Karena kita yang pertama kita menghemat waktu kita untuk melaksanakan kegiatan aktivitas belajar, sehingga kita buat atau kita lakukan 2 guru penggerak itu sekali jalan seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan yang telah kita buat di sini, kami juga kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru hebat untuk berdiri sebentar. Berdiri sebentar, kita relax dulu, kita mulai memfokuskan pemikiran kita dulu agar siapa tahu nanti ketika ini sudah kita paparkan, nanti ada yang tergerak hatinya untuk mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-11 nantinya. Amin. Baik, semua tangannya ada di bawah ya. Kita tidak ada yang memegang HP, semuanya kita lihat, fokus. Yang akan kita lakukan sekarang ini, kita akan ada permainan, tapi sebelumnya saya minta kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru hebat untuk duduk ya, berdiri rapi, pandangan ke depan dengan mata semua terpejam. Mata semua terpejam ya.
Mata semua terpejam. Sekarang matanya silakan dipejamkan, jangan dibuka sebelum ada instruksi untuk dibuka. Baik, Bapak Ibu dan Guru hebat, nanti coba kita berpikir positif ya. Kita pejamkan mata kita, kemudian tarik nafasnya, tarik nafas dalam, kemudian simpan dadanya, hembuskan secara halus. Tarik lagi, semakin relik ya. Simpan dada, hembuskan kembali. Oke, Bapak Ibu Dewan Guru hebat, coba bayangkan. Sekarang ini tuntutan zaman, terutama di sekolah kita itu menginginkan sekolah yang ada budaya positifnya. Bayangkan coba kalau seandainya kita seluruh Bapak Ibu Dewan Guru hebat ini sudah menanamkan karakter kita untuk menumbuhkan sikap budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Sekarang saya hanya mau minta kepada Bapak Ibu Dewan Guru hebat untuk memikirkan, bayangkan posisi Bapak Ibu Dewan Guru hebat ini sudah berada di posisi itu, yang tidak marah lagi dengan siswanya, yang sudah mulai memahami karakter siswanya, yang sudah berada di lingkungan yang senyaman mungkin. Sudah terbayang Bapak Ibu? Baik, kembali lagi, bayangkan juga bahwa anak didik kita itu sudah mulai patuh terhadap keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah kita, peraturan-peraturan di sekolah kita. Mereka sudah berpakaian rapi sesuai yang kita harapkan, sehingga kita tidak mau lagi yang namanya marah kepada siswa dan peserta didik kita. Tarik nafas dalam Bapak Ibu, simpan dada, hembuskan secara perlahan. Tarik nafas dalam, simpan dada, hembuskan secara perlahan. Baik, silakan dibuka matanya Bapak Ibu Dewan Guru hebat. Oke. Iya, sudah mulai matanya sudah mulai terbuka untuk mengikuti kegiatan? Sudah. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Sekarang satu lagi, sebelum kita masuk, ini sudah pernah, ini namanya ekspresi, tapi selama ini sudah kita pernah sampaikan dalam kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dalam sebuah cerita, saya akan bercerita karena saya adalah guru bahasa, jadi akan bercerita merangkai kata yang ada cerita kaitannya itu dengan Tina, Tono, dan Tini. Ya, Tina, Tono, dan Tini. Kalau ada kata Tina, maka Bapak Ibu Guru hebat harus rebah ke kanan. Ketika ada kata Tini, rebah ke kiri. Ketika ada kata Tono, rebah ke depan. Rebah ke simpung namanya. Baik, saya akan merangkai sebuah kata, di mana di SMA Negeri 1 Pulau Beringin ini adalah sekolah yang paling diidamkan oleh seluruh masyarakat yang ada di SMA yang ada di Kecamatan Pulau Beringin ini. Bahkan tidak ada di Kecamatan Pulau Beringin saja, bahkan di kecamatan lain mereka mau masuk berbondong-bondong masuk ke SMA Negeri 1 Pulau Beringin ini. Suatu ketika ada seorang anak yang datang dari jauh. Tiba-tiba dia masuk ke SMA Negeri 1 menemui satpamnya. Sebut saja namanya adalah Tina. Tina, ya. Tina bertanya kepada satpamnya, Pak, kira-kira SMA Negeri 1 Pulau Beringin ini sudah mulai menerima siswa baru apa belum? Begitu dijawab oleh Pak satpamnya, iya nak, sudah mulai, silakan masuk nak. Akhirnya anak itu masuk ke dalam lingkungan sekolah. Tiba-tiba di lingkungan sekolah si Tina bertemu dengan Tini. Kemudian dia bertanya, Tini, kamu sudah datang ya? Belum. Saya hanya saya baru menunggu rekan saya yang satunya lagi gitu. Kemudian mereka bertiga bertemu, Tina, Tini, dan Tono. Akhirnya Tina, Tini, dan Tono bersatu untuk belajar mendaftarkan dirinya sebagai calon siswa SMA Negeri 1 Pulau Beringin. Ya, teman-teman kita semua. Sidoni, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Dewan, silakan. Di situ kita belajar sedikit-sedikit saja, namun alhamdulillah dari apa yang sudah kita ikuti dari uraian kegiatan
dapat dan dapat kita petik, sehingga merasa sekarang ini bahwa kelakuan kita, terutama kita berdua di sini sebagai Dewan Guru, masih banyak kekurangan yang luar biasa setelah kita ikuti kegiatan program guru penggerak itu. Salah satunya nanti kita akan jelaskan. Di konsep yang pertama itu adalah konsep inti budaya positif. Di mana di konsep inti budaya positif itu yang akan kita kaji, yang akan kita jelaskan nanti ini perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka yang harus kita lakukan itu harus ada P5-nya, profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, berdiferensial, sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonspesi tentang teori kontrol itu yang pertama, bukti guru mengontrol murid, bukti bahwa kritik membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter, kemudian bukti bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, selanjutnya bukti bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini kita lihat dan kita sama-sama merasakan kira-kira untuk di stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya di stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kemudian di dalam teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nanti kita jelaskan. Disiplin positif. Nah, yang akan kita sebarkan hari ini mengenai disiplin positifnya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Adapun nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan, itu yang pertama, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu dalam profil pelajar Pancasilanya. Kemudian primary program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidupnya atau life skill, dapat dipercaya, luruskan hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik.
dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini, ya langsung. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebebasan. Di mana kebebasan itu sendiri, yaitu mandiri, memiliki pilihan dan cobaan yang baru, kemudian mengendalikan arah dirinya. Yang kedua, bertahan hidup atau bersurvivor, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa berterima kasih. Penjabarannya ya rasa diterima, kemudian diperdulikan, kemudian berbagi kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diskusi dan didengar. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah ini ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah bagian untuk yang ada dengan warna hijau itu masih unsur pendukungnya itu dari luar, sedangkan yang dari dalam itu langsung tumbuh dari diri anak itu sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka sudah percaya. Selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Naik. 5 posisi kontrol guru. Nah di sini Bapak Ibu Dewan Guru, di sini yang harus kita prosesnya yang harus kita nikmati. Karena disinilah tuntunan yang memang harus ada perubahan step by step. Kita memang harus ada perubahan. Bukan hanya kita yang sudah mengikuti guru penggerak, namun bagaimana agar di sekolah itu memang guru-guru itu memang sudah berada di posisi yang paling mantap di 5 posisi kontrol guru itu sendiri. Nah di antara 5 posisi kontrol guru itu sendiri, itu yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah nanti kalian akan menonton, Bapak Ibu Dewan Guru Hebat akan menonton tayangan videonya. Namun kita urutkan dulu. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir yang paling diinginkan dan nanti targetnya capaian nanti seluruh guru harus menjadi manajer bagi murid-muridnya nanti. Nah, nanti Bapak Ibu Dewan Guru Hebat silakan ditonton dulu slide-nya, tayangannya. Di sini nanti Bapak Ibu Dewan Guru akan melihat kira-kira posisi apa yang sudah kalian lakukan saat ini atau sudah jalankan saat ini oleh Bapak Ibu Dewan Guru Hebat. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jaminan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang,
tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, jadi itu tayangan video tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru Hebat tadi sudah saya bagikan take note ya. Jadi silakan kira-kira saat ini Bapak Ibu Dewan Guru Hebat itu berada di posisi yang mana? Silakan tuliskan di sana. Kemudian nanti silakan ditempel di 5 posisi kontrol guru. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya masuk ke materi selanjutnya tentang keyakinan kelas dan segitiga diskusi itu nanti berkesinambungan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Alvera Megasari. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Untuk lebih menyemangati lagi kita briefing sebentar. Tapi tetap di posisinya masing-masing. Mari kita konsentrasi ya. Konsentrasinya dengan 3 tepukan. Kalau saya bilang tepuk 1, maka Bapak Ibu silakan bertepuk 2 kali. Kalau tepuk 2, 3 kali. Kalau 3 itu 1 kali. Tepuk 2, tepuk 1, 2 kali. Tepuk 3, 1 kali. Oke, lanjut ya. Tepuk 2, 3 kali. Tepuk 2, 3 kali. Oke. Tepuk 1, 3 kali. Tepuk 3, 1 kali. Oke, lanjut ya. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3.
Oke. Masih belum kompak. Sekali lagi. Berdiri ya, boleh. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 3, 2, 1. Susah konsentrasi ya. Iya, ingatkan Bapak Ibu. 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke, jadi terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru hebat sekalian. Kita semua luar biasa ya. Kita lanjutkan materinya tentang keyakinan kelas. Nah, sebenarnya sebelum memasuki posisi manajer, sebelum tadi ya untuk semua guru di sini posisi manajer teman masih beragam ya. Di CGP ini, di dalam budaya positif ini kita dituntut untuk menjadi seorang manajer, dan bagaimana cara kita menjadi seorang manajer itu bukan mudah Bapak Ibu. Harus step by step dulu. Mulai dari kita harus memberikan keyakinan dulu kepada siswa. Keyakinan yang seperti apa? Nah, ini biasanya kalau di sekolah kita, di kelas kita itu memberikan kepada siswa adalah peraturan. Biasanya gitu kan. Peraturan sekolah kita ini, peraturan kelas kita ini, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ngepek, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau budaya positif ini, ayo kita rubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Sebelum menjadi seorang manajer, kita harus menumbuhkan keyakinan itu dulu tumbuh dari diri siswa kita. Dan keyakinan apa itu? Yang peraturan tadi kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau tidak boleh datang terlambat, itu kata-katanya apa? Kata yang positif. Datang tepat waktu ya. Iya, datang tepat waktu. Kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, kata positifnya apa? Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini apapun peraturan yang telah Bapak Ibu buat di kelas, mari kita ubah. Mari kita ubah peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau seandainya kita semuanya sudah menyeragamkan ini, maka sudah satu tahap kita akan menjadi seorang manajer nantinya terhadap siswa kita sendiri. Contoh ya, untuk melakukan keyakinan keras ini, boleh Bapak Ibu Nah ini ya, ini saya pernah membuat keyakinan kelas di kelas MIPA 3 karena saya wali kelasnya di sana. Keyakinan kelas ini biar tumbuh sendiri, biar siswa kita tanyakan kepada siswa apa yang harus kalian yakini untuk menjalankan, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa saling menghargai di dalam kelas kita sendiri. Nanti akan banyak sekali kata-kata atau kalimat-kalimat yang tumbuh sendiri, yang timbul sendiri dari siswa tersebut. Contohnya ini ada 32 siswa, 32 kata yang mereka ungkapkan untuk diyakini. Kalaupun maknanya itu sama. Jadi nanti kita pilih, sebagai wali kelas kita pilih 10 atau mungkin 5 yang harus ditaati oleh siswa tersebut. Ini sekilas contoh di kelas MIPA 3. Nah, kita jelaskan dulu keyakinan yang harus tumbuh pada diri anak dan siswanya menempelkan langsung di depan. Nah, menempelkan langsung banyak. Ada yang membuat kalimatnya no bullying. Ada yang gitu.
Itu keyakinan kelas. Sehingga dari sini, banyak yang dibuat siswa, tapi di sini banyak juga yang sama maknanya. Sehingga kami simpulkan ada 16 keyakinan yang harus ditumbuhkan dari diri anak tersebut. Sehingga saat dia melanggar, sudah yakin kan, oh ini keyakinan kelas itu tidak seperti ini. Kalau saya melakukan ini, saya sudah melanggar keyakinan kelas saya, gitu. Jadi itu untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi salah satunya tanggung jawab dan jujur, itu harus masuk ke dalam keyakinan kelas. Kemudian di dalam posisi kontrol itu untuk menyelesaikannya agar kita sudah dikatakan menjadi seorang manajer, itu ada segitiga restitusi. Nah, di dalam menyelesaikan masalah seperti Narren tadi yang terlambat, kita harus menerapkan 3 restitusi ini, segitiga ini. Yang pertama itu adalah identitas. Ini validasi. Yang pertama itu yang bawah apa? Ini menstabilkan identitas. Contohnya apa menstabilkan identitas tadi? Bertanya, tidak membuat siswa itu merasa bersalah karena terlambat. Seandainya gurunya ada siswa yang terlambat, gurunya bertanya, oh itu biasa, terlambat itu biasa. Saya juga pernah terlambat, tapi, apa masalahnya? Nah, masalahnya ini itu sudah masuk ke validasi tindakan. Masalahnya apa, nak? Kamu terlambat, gitu ya. Atau dia tidak memakai pakaian seragam. Nah, saya juga pernah terkeluar bajunya. Nah, gitu. Itu untuk identitas. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia terlambat, kita tanya keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Kita tanya kepada siswa, keyakinan apa yang tidak kami lakukan dari kelas kita. Kalau kita tidak membuat keyakinan dulu, siswanya bingung. Keyakinan apa, Bu? Ya gitu kan, kalau tidak tahu keyakinan apa. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas dulu, biar dia tahu, oh iya, kita sudah membuat keyakinan kelas ini dan hari ini saya melanggarnya dengan datang terlambat. Gitu ya. Itu untuk segitiga restitusi. Dan nah ini ya, ini ada tampilannya. Sudah Bu? Ayo Pak. Ini apa keyakinan kelas kita? Nah ini nilai-nilai apa yang telah disepakati? Seperti apakah gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu buat nantinya. Nah, ini ada 2 kasus. Ada 2 kasus. Ini sering sekali terjadi di sekolah kita. Bukan sekolah kita saja. Banyak yang mungkin di setiap sekolah ini sering sekali terjadi. Lanjut next Pak. Nah ini saya bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui Pak, sepatu harus berwarna hitam. Namun, terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumah jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula pakai sepatu. Segera dibuka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil
sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ini sering kan terjadi. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Berarti posisi Pak Lukman ini adalah posisi apa Bapak Ibu? Iya, posisi menghukum. Nah, ini ada penjelasan. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Tadi menghukum ya. Indikatornya apa? Indikatornya tidak menanyakan dulu alasannya, tidak mengubah identitas gagal menjadi identitas berhasil dengan kita memahami keadaan siswa gimana. Itu langsung saja kita langsung tahu bahwa Pak Lukman tersebut adalah posisinya adalah posisi penghukum. Yang kedua, kira-kira bila Anda kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Ya, bukan kepala sekolah, Bu. Seandainya bukan kepala sekolah. Iya, kira-kira nilai kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Sekolah kita begitu kan? Keseragaman senjangan membedakan yang kaya dan miskin. Iya, harus ya, kalau menurut saya nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu supaya untuk meratakan bahwa tidak ada kesenjangan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi kalau satu dilihat sama hitam, jadi sama dari kaos kaki sepatu gitu. Iya, terima kasih kepada Ibu Asma dan iya benar sekali ya untuk menghindari kesenjangan sosial ya. Ada satu kata biar kita bisa memasukkan ke keyakinan kelas, meratakan kesenjangan sosial itu bisa kita ganti katanya dengan kebersamaan ya. Dalam satu sekolah biar kompak, biar kebersamaannya terlihat, kita harus menyamakan warna sepatunya, yaitu warna hitam. Itu nilai kebijakannya. Lanjut, ada kasus kedua. Ini kasus satu ya. Kasus kedua ini agak panjang. Anto dan Dino. Nah, ini yang maksud kepala sekolah tadi ya. Kita kalau menghilangkan posisi menghukum, menghilangkan itu gantinya apa? Sebenarnya menghukum dan posisi kontrol manajer itu semuanya ada tanggung jawabnya. Nanti ada solusinya apa yang harus dilakukan oleh siswa tersebut apabila dia melakukan kesalahan, tetapi tidak dengan menghukum. Nah, di sini ada contohnya. Nanti Bapak Ibu, ini akan saya bagikan kasusnya. Kasus satu ada di fotokopian ini. Nanti tolong Bapak Ibu tuliskan di kertas slide yang akan saya bagikan seperti yang tadi. Ada kejadian Anto dan Dino, dan kepala sekolah di sini Ibu Suti itu posisinya di mana? Sebagai posisi penghukum, kemudian sebagai apa tadi? Bukan manajer, bukan kontrol, terus apa lagi? Pembuat rasa bersalah, apa lagi Ibu? Sudah, pembuat rasa bersalah, pemantau ya,
kontrol. Teman satu lagi ya. Ya itu. Silakan Bapak Ibu tuliskan, ini cuma ada 15 ya. Cuma ada 15 fotokopian, jadi 2 orang 1. Boleh atau 3? Pertanyaannya, posisi kontrol apa? Itu ada di slide ketiga. Posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah namanya Ibu Suti, dan hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian. Silakan buat simpel saja Bapak Ibu. Kalau seandainya dia menghukum, kenapa? Apakah dia langsung menghukum menyelam di air atau tidak ada di sini ya? Kalau dia posisi kontrol, apakah dia menanyakan berapa kali kamu sudah berantem? Atau kalau dia sebagai teman ada kalimat-kalimatnya memposisikan sebagai teman? Atau apalagi satunya membuat merasa bersalah. Kalau seandainya dia membuat merasa bersalah, ada kata-kata kamu tidak peduli dengan ibu, kamu tidak kasihan dengan ibu. Nah, kalau ada kata-kata itu berarti dia posisinya di posisi merasa bersalah. Saya yakin Bapak Ibu hebat semua, dan posisi yang terbaik yang kami sampaikan hari ini akan segera dilakukan oleh Bapak Ibu. Silakan tulis, kalau selesai tolong ditempel di depan. Paldi, oke, silakan ditempel. Ditempel Bu, biar olahraga. Nitik dia semua tuh. Gimana sih? Mana dia? Ayo. Mana dia? Mana ini dijadinya? Terima kasih. Selesai ya Bapak Ibu. Masih ada yang belum nempel?
Saya minta kepada seluruh bapak ibu guru yang ada dalam ruangan ini, satu orang saya mohon untuk satu orang maju dan mengambil salah satu yang ada di depan. Boleh punya siapapun, bukan punya dirinya sendiri ya. Terserah mau ambil punya siapa, nanti disebutkan kasus 2 ini adalah posisi kontrolnya apa. Semuanya sudah dulu ya, semuanya sudah manajer ya, berarti ya, nanti saya sibuk. Saya suka warna hijau, saya biologi, hijau dan manajerial. Iya, jadi Ibu Sunti itu sudah menerapkan sebagai posisi manajer ya. Artinya dengan jawaban semua ini ya, semua yang ditempel itu manajer semua. Berarti kami simpulkan bahwa apa yang kami sampaikan hari ini Bapak Ibu sudah paham. Terima kasih Bapak Ibu yang semuanya. Dan iya benar, memang kita harus seperti Ibu Tuti ya, harus ketika kita menyelesaikan masalah kita harus menjadi posisi manajerial, bukan mendukung, bukan menjadi teman, merasa bersalah dan posisi kontrol. Karena posisi manajer ini akan mengubah siswa jangka panjang, bukan saja hari ini, tapi nanti setelah beberapa puluh tahun yang akan datang akan tetap melekat dalam dirinya. Itu saja ya diseminasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami sebagai CGP Angkatan 9 mohon doanya supaya apa yang kami jalani saat ini lancar dan akhirnya menyelesaikan semua tugas dan mendapatkan gelar guru yang. Terima kasih, saya Ivy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Olivia Megasari dan Bapak Febriadi atas penyampaiannya. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rizalin SPDI kepada Bapak Hanifah Sulaiman. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Semoga pelaksanaan CGP guru-guru yang sudah mendahului lancar dan berhasil. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan setelah ini banyak yang mendaftar, karena tinggal 3 hari lagi. Iya, tanggal 27 terakhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin hamdan na'imin lillahi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Sekian dari saya. Saya tutup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
sesuai dengan apa namanya kesepakatan kita kemarin bahwasanya kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu tentunya tidak asing lagi di telinga kita masing-masing. Tentunya di kelas kita sebelumnya sudah ada yang namanya peraturan ke kelas. Hanya saja kata peraturan itu harus kita ganti dengan keyakinan kelas karena peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Karena peraturan itu biasanya masih tetap dilanggar, ya. Contohnya, misalnya apa? Contohnya, misalnya Putri Nasution misalnya yang menggunakan helm itu sebuah peraturan, tapi bisa saja peraturan itu bisa kita langgar. Makanya di dalam kelas harus kita buat yang namanya keyakinan ke kelas atau biasa disebut dengan kesepakatan kelas. Kira-kira kalau kesepakatan kelas itu dibuat, kira-kira tujuannya untuk apa anak-anak? Ya, untuk mengaktifkan pembelajaran di kelas. Ada lagi yang lain? Untuk apa lagi? Coba. Selain untuk mengaktifkan pembelajaran di kelas, untuk apa kira-kira keyakinan kelas dibuat? Untuk menertibkan, ya, kelasnya. Baik, ya. Semua jawabannya itu benar semua. Nah, sekarang Bapak sudah siapkan, ya, tempat menempelkan stick note, ya. Jadi kalian silakan tulis kira-kira peraturan seperti apa yang kalian inginkan atau kesepakatan yang seperti apa yang kalian inginkan. Setelah itu nanti akan kita buat dan akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Oke, siap? Siap. Baik. Ini ada striknya, ya, nanti silakan dibuat. Setelah dibuat nanti silakan kasih nama dan tempelkan di depan. Silakan langsung dibuat, ya. Buat, kemudian kasih namanya. Ya, ditulis sesuai dengan keinginan kamu. Keinginan kalian itu mau seperti apa keyakinan kelasnya agar kelas kita bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Silakan dibuat. Setelah dibuat, tulis nama kalian di bawahnya. Ya, setelah dibuat, tulis nama kalian di bawahnya. Kemudian silakan tempelkan ke depan. Kasih nama di bawahnya, dikasih nama, ya. Ya, sekarang boleh ditempel ke depan. Sudah selesai, langsung tempelkan di sini. Pucuknya.
buat hasil keyakinan yang kelas kita yang nantinya akan kita jadikan satu. Kira-kira dari seluruh ini nanti coba satu orang coba bacakan dulu. Terserah mau baca yang punya siapa. Silakan maju satu orang. Silakan kamu. Nopadea, maju, dibacakan. Ayunya maju. Terserah kamu mau membacakan yang mana kira-kira keyakinan kelasnya. Baca dua, yang orange satu, yang kuning satu, sama hijau satu. Pilih yang mana yang mau dibacakan. Buat yang bacanya ya. Datang tepat waktu, terutama saat diadakan upacara bendera. Oke, satu lagi. Belajar untuk tetap memasukkan baju saat berada di lingkungan sekolah. Oke, silakan. Iya, tadi yang dibacakan oleh Nopah tadi ya, datang tepat waktu terutama saat diadakan upacara bendera itu merupakan pendapat dari Aulia Putri Nasution dan belajar untuk tetap memasukkan baju saat berada di lingkungan sekolah. Kira-kira itu termasuk ke bagian yang mana yang keyakinan kelas? Kalau kita buat jadi satu, kerucutkan jadi satu, dia termasuk ke bagian toleransi, apa disiplin? Masuk ke kategori disiplin. Kira-kira alhamdulillah ya, keyakinan kelas kita sudah kita buat. Nanti kita akan buat jadi satu, kita buat bannernya, nanti keyakinan kelasnya. Maka setelah ada keyakinan kelas nanti, kenyamanan tersendiri pada saat kita belajar nanti itu akan tertanam dalam diri kita. Dengan adanya keyakinan kelas, maka harapan SMA kita, sekolah kita ini nanti akan terwujud sekolah yang tergerak, bergerak, dan menggerak. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelas memang top. Keyakinan kelas mantep banget loh. Keyakinan kelas memang oke. Enggak. Keyakinan kelas mantap.